Selamat malam. Pada kali ini saya akan mempresentasikan exam untuk Digital Business and Transformation. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijadi Fadilah dengan nomor induk mahasiswa 25025111746. Yang pertama yaitu analisis digital transformation berdasarkan 5 domain. 5 domain tersebut yaitu adalah customer, competition, data, innovation, dan value. Pengertian dari masing-masing domain tersebut adalah customer di sini dapat dikatakan sebagai kumpulan orang yang menjadi target market dan persuasi untuk membeli sesuatu. Pada era digital ini, customer dapat terhubung secara dinamis dan berinteraksi dengan banyak cara yang mengubah hubungan customer dengan produsen dan hubungan sesama customer. Lazada mengambil celah yang terjadi di pasar Asia Tenggara, yaitu tentang kepercayaan antar pelanggan dan penjual ketika bertransaksi melalui e-commerce. Lazada memfasilitasi interaksi yang lebih dapat dipercaya dan lebih aman antara pelanggan dan penjual. Komitmen Lazada untuk membangun reputasi mereka sebagai pemimpin di Asia Tenggara juga ditunjukkan oleh kesediaannya untuk mengadopsi beberapa metode pembayaran. Yang kedua yaitu competition. Memiliki arti yaitu persaingan bisnis dengan kompetitor. Kompetitor di sini tidak hanya berasal dari industri yang sama, melainkan dapat muncul dari industri yang berbeda. Persaingan bisnis yang menjadi kompetitor utama bagi Lazada yaitu Amazon. Amazon menjadi leading sektor di bidang e-commerce secara global. Tantangan Lazada untuk dapat tetap berkembang di bidang e-commerce yaitu harus tetap bertahan di dalam gempuran strategi bisnis yang dilancarkan oleh Amazon. Pada kasus di artikel ini disebutkan bahwa Amazon akan memperluas lini bisnisnya untuk pasar Asia Tenggara, yang dimana sebelumnya dikuasai oleh Lazada. Oleh karena itu, Lazada wajib melakukan dan menciptakan inovasi-inovasi terbaru untuk bertahan dan tetap menguasai pasar Asia Tenggara. Yang ketiga yaitu data. Data digunakan oleh perusahaan untuk melakukan evaluasi, membuat prediksi, dan mengambil keputusan bisnis. Lazada Logistik berinvestasi pada teknologi berbasis data dengan tujuan untuk mengefisiensi bisnis dari brand dan penjual di dalam ekosistem Lazada. Yang keempat yaitu inovasi, yaitu ide-ide baru yang dikenakan kepada pasar oleh perusahaan. Pada era digital ini, inovasi dapat dilakukan dan dipelajari sebelum produksi tersebut jadi, sehingga perusahaan dapat mengembangkan produk sesuai dengan target pasar dan melakukannya secara efisien. Lazada melakukan inovasi pada sistem pengelolaan logistiknya. Lazada Logistik memberikan layanan solusi logistik berbasis teknologi untuk brand dan penjual di Indonesia. Salah satu layanan yang disediakan Lazada Logistik yaitu adalah FBL atau Fulfillment by Lazada. Sebuah layanan pemenuhan menyeluruh mulai dari warehousing produk mitra brand atau penjual di gudang milik Lazada. Selanjutnya, value. Value adalah domain final dari transformasi digital, yaitu bagaimana value yang dimiliki oleh perusahaan dapat tersampaikan dengan baik kepada customer. Pada era digital, perusahaan dapat memanfaatkan teknologi untuk memperluas dan mengembangkan daya saing antar perusahaan di bidang industri yang sama maupun berbeda. Yang kedua yaitu analisis scorecard CRM atau Customer Relationship Management. CRM scorecard terdapat 4 komponen utama, yaitu yang pertama Organizational Performance Perspective, yang kedua yaitu Customer Perspective, yang ketiga yaitu Proses Perspective, yang keempat yaitu Infrastructure Perspective. Berikut adalah CRM scorecard yang saya dapatkan dari beberapa sumber. Di sini Organizational Performance memiliki komponen yaitu profitability dengan indikator yaitu omset yang didapatkan pada tahun ini. Setelah beberapa sumber saya cari, operational definition-nya yaitu 77,4 triliun untuk profitability-nya. Lalu untuk customer dengan komponen customer value, yaitu dengan indikator jumlah komplain pelanggan tahun ini, operational definition-nya yaitu 2,9% aduan. Untuk customer acquisition, pelanggan baru dibagi jumlah pelanggan dikali 100%. Selanjutnya, infrastructure market orientation dengan komponen tersebut dengan indikator jumlah survei pelanggan per tahun. Operational definition-nya yaitu 110 juta pelanggan aktif per tahun.
Selanjutnya yaitu social media measurement. Yang pertama yaitu dengan cara engagement matrix. Engagement matrix dapat memberikan insight bagaimana user berinteraksi dengan konten yang dibuat oleh Lazada. Metrik ini dapat membantu dalam mengukur seberapa baiknya konten yang dibuat sehingga dapat menarik minat dari pelanggan. Yang kedua yaitu follower matrix, memonitor pertumbuhan dari pengikut dalam berbagai sosial media, diantaranya Twitter, Instagram, Facebook. Hal ini dapat memberikan ide bagaimana efektivitas konten dari Lazada. Yang ketiga yaitu traffic matrix, berfokus pada bagaimana sosial media dapat mendorong minat ke situs web Lazada. Key metric pada traffic matrix adalah click-through rate atau CTR dan referral traffic yang dapat memperlihatkan bagaimana keefektifan dari sosial media dapat mendorong minat ke situs web Lazada. Yang keempat yaitu brand awareness matrix, melacak visibilitas dan dampak merek Lazada di media sosial. Metrik ini adalah seberapa banyak brand Lazada dimention dibandingkan dengan kompetitor. Yang terakhir, sentiment analysis matrix, menganalisis sentimen pengguna mengenai konten maupun situs web Lazada yang terdiri dari positif, negatif, dan netral sentimen yang berguna untuk mengenali persepsi publik mengenai konten yang kita buat. Rekomendasi penerapan media sosial yang dapat meningkatkan branding dan penjualan. Yang pertama yaitu melakukan posting pada waktu yang tepat pada setiap platform. Posting konten pada waktu yang tepat dapat memberikan perbedaan yang besar dalam kesuksesan dari kampanye media sosial. Dengan memahami peak usage time, Lazada dapat memaksimalkan reach dan engagement. Yang kedua yaitu kolaborasi dengan influencer media sosial. Melakukan kolaborasi dengan influencer atau public figure yang sedang tren saat ini dapat menambah branding dan penjualan serta menambah juga exposure dan engagement. Yang ketiga yaitu melakukan flash sale. Flash sale adalah salah satu cara yang digunakan untuk menciptakan kegembiraan bagi para pengguna. Dengan memberikan penawaran diskon atau promo terbatas akan menarik minat dari pelanggan untuk segera membeli produk sesegera mungkin. Yang kelima yaitu menambahkan fitur baru. Dengan melakukan inovasi mengenai fitur-fitur baru dapat menambah nilai dan minat bagi pengguna. Selanjutnya, apakah layanan sistem MCL itu tepat? Nah, jelaskan berdasarkan 4 kategori. Yang pertama yaitu menurut saya layanan MCL yang ditawarkan oleh Lazada sudah sangat baik untuk pelaku UMKM. Dengan mekanisme MCL yang ditawarkan yaitu Lazada Logistik akan menyimpan produk-produk dari mitra dan merchant sehingga penanganan dan pengiriman pesanan yang efisien menggunakan armada dari Lazada. Menurut saya hal ini tentunya dapat mempermudah dalam segi penyimpanan dan juga kos dalam pengiriman dikarenakan penyimpanan tersebut sudah terpusat yaitu di warehouse milik Lazada itu sendiri. Jadi, pelaku UMKM dapat berfokus pada strategi bisnis mereka tanpa harus memikirkan biaya sewa gedung ataupun biaya pengiriman karena sudah ditanggung oleh Lazada. Berdasarkan supply chain system yang dilakukan oleh Lazada menggunakan layanan MCL-nya, kita dapat melakukan performa analisis berdasarkan 4 kategori tadi yang saya sebut, yaitu yang pertama customer service, internal efficiency, demand flexibility, dan product development. Yang pertama, customer service. Melalui strategi bisnis ke konsumen yang diterapkan oleh Lazada telah menjadi fokus utama karena aktivitas jual beli terjadi melalui metode ini. Strategi ini dapat menghubungkan langsung distributor, produsen, perusahaan dengan pengguna akhir. Dengan menggunakan pemanfaatan internet dan teknologi dapat menghasilkan efisiensi dan transparansi. Yang kedua, yaitu internal efisiensi. Lazada merupakan pelopor logistik e-commerce di Indonesia yang menawarkan solusi logistik yang menyeluruh yang andal dan terpercaya. Melalui Lazada Logistik memberikan layanan solusi logistik berbasis teknologi untuk brand dan penjual di Indonesia yang diharapkan bisa membantu mendukung efisiensi proses transformasi digital dan mendorong pertumbuhan bisnis. Lazada Logistik memiliki layanan fulfillment by Lazada atau FBL, sebuah layanan yang pemenuhan menyeluruh mulai dari warehousing atau penyimpanan produk mitra brand atau penjual di gudang milik Lazada, pengemasan hingga pengiriman produk ke pelanggan. Dengan demikian, brand dan penjual dapat mengandalkan fitur dan teknologi yang disediakan oleh Lazada untuk mengelola inventory produk yang ada di gudang Lazada agar layanan penjual kepada pembeli tetap lancar dan efektif. Yang ketiga, yaitu demand flexibility. Lazada memiliki gudang yang tersebar di sejumlah kota besar di Indonesia dan teknologi yang menjamin akurasi inventory produk.
Pengelolaan produk dari brand dan penjual juga terjamin proses pengirimannya ke konsumen secara tepat waktu dan dengan biaya pengiriman yang lebih efisien. Lazada juga menggunakan algoritma penentuan rute secara cerdas atau smart route berbasis data sehingga pengiriman bisa lebih cepat dan ekonomis. Pada intinya, Lazada memiliki fleksibilitas dalam pengiriman bagi pelanggan dengan tersebarnya warehouse yang tersedia di Indonesia dan juga menggunakannya algoritma smart route yang memiliki keuntungan dalam penentuan rute agar kos semakin berkurang. Yang keempat, produk development. Sebanyak 65% dari UMKM di Indonesia belum terdigitalisasi dan masalah utama dalam logistik termasuk salah satu tantangan mereka. Lazada Indonesia terus mengembangkan jaringan dan infrastruktur logistiknya di Indonesia melalui unit bisnis Lazada Logistik dengan tujuan utama yaitu penguatan ekosistem logistik di Indonesia dan mendukung operasional UMKM dengan pengimplementasian Lazada Logistik menjadi terobosan baru bagi e-commerce dalam pengiriman barang bagi pelanggan dan membantu pelaku UMKM dalam sisi logistik. Nah, setelah yang terakhir yaitu mengubah sistem supply chain yang dimiliki oleh Lazada. Yang pertama, automation. Saya di sini menggunakan kasus Alibaba. Alibaba menggunakan automation dan teknologi yang baru dalam sistem pergudangan mereka. Di antaranya menggunakan robot dan sistem otomatis dalam hal picking dan packing pesanan. Hal ini dapat menambah efisiensi dan akurasi dalam memenuhi pesanan pelanggan. Yang kedua, inventory management. Menggunakan sistem pengelolaan penyimpanan barang yang kompleks yang dimana perusahaan dapat memantau kapasitas penyimpanan secara real time dan otomatis mengisi ulang ketika stok dibutuhkan. Hal ini dapat membantu untuk memastikan barang selalu tersedia untuk pelanggan ketika dibutuhkan. Yang ketiga yaitu distribution network. Memiliki distribusi jaringan yang luas dapat memungkinkan perusahaan untuk mengirimkan produk kepada pelanggan di seluruh dunia secara cepat dan efisien. Yang keempat yaitu data analisis. Menerapkan big data dan analytics untuk memantau dan menganalisa pola pembelian pelanggan, yang dimana informasi tersebut bisa menjadi decision maker untuk warehouse dan inventory management. Yang terakhir yaitu scalability. Sistem pergudangan didesain agar dapat ditingkatkan skalanya seiring pertumbuhan bisnis dan perusahaannya. Terima kasih, sekian dari saya. Selamat malam.